Saya record dulu sebentar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fatur, selamat malam Edward. Terima kasih Pak Fatur hari ini bisa hadir malam ini dalam rangka seminar hasil kerja praktik dengan nama mahasiswa Edward dari TI 18E dengan judul pengamatan kualitas pewarnaan pada kain batik di workshop Batik Putri Sangga Buana Karawang. Adapun waktu yang diperlukan untuk presentasi adalah paling banyak adalah maksimum 10 menit, kemudian 20 menitnya adalah tanya jawab dari penguji dari Pak Fatur. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Edward untuk memulai presentasi ini. Silakan Edward. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Edward dari TI 18E, NIM 184162262010003. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang dengan judul pengamatan kualitas pewarnaan pada kain batik di workshop Batik Putri Sangga Buana Karawang. Untuk pendahuluan, latar belakang. Penetapan batik sebagai warisan budaya milik Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 mengutuhkan bahwa Indonesia diakui oleh dunia internasional sebagai negara yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga dengan keanekaragaman budaya dan seni, salah satunya adalah kerajinan batik. Untuk tujuan mengetahui proses produksi batik di workshop Batik Putri Sangga Buana. Yang kedua, untuk mengetahui bahan pewarna dan komposisi pewarnaan pada kain batik. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Workshop Batik Karawang memiliki nama perusahaan yaitu Workshop Batik Putri Sangga Buana Karawang. Untuk bentuk perusahaan, persekutuan komanditor atau SIPI. Jenis usaha utama industri batik. Untuk alamat workshop yaitu di Dusun Kalijati, Kelurahan Margamulya, Kecamatan Truk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nomor telepon pemilik 0856 5999 924. Selanjutnya, untuk struktur organisasi untuk Dewan Komisaris yaitu Pak Hari Daryanto, langsung ke produksi Pak Dede Komarudin, dan langsung ke bagian colet yaitu Wisnu, bagian desain motif yaitu Herdi, untuk batik cap itu Dede Komarudin juga, untuk pewarnaan Pak Wisnu. Selanjutnya, untuk pengamatan, metode observasi ialah pengamatan langsung menggunakan alat indera atau instrumen sebagai alat bantu untuk penginderaan suatu subjek atau objek, juga merupakan basis sains. Metode observasi sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Untuk kualitas, merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Next, untuk hasil dan pembahasan, mulai dari menyiapkan alat dan bahan, seperti kain, terus selanjutnya peredaman kain, selanjutnya pengeringan,
Selanjutnya setelah pengeringan dari kain itu yang apa di direndam ke air selama 12 jam di bak. Selanjutnya setelah pengeringan, kain itu bisa dibuat motif dengan dua teknik, yaitu batik cap dan batik tulis. Selanjutnya setelah membuat motif, motif itu diwarnai. Setelah diwarnai, motif itu dinembok atau diblok ya, menggunakan lilin malam. Setelah itu pengecekan, jika ada lilin yang kurang bagus atau tidak rata atau kurang enggak tembus di kain, biasanya dilorotin karena ini termasuk NG, karena kalau misalnya dimasukin ke warna akan bercampur saat pewarnaan di pewarnaan backgroundnya atau dasar kainnya itu. Selanjutnya di pelorotan, kalau misalnya udah pewarnaan, langsung pengecekan. Jika pelorotan dan pewarnaan itu nggak bagus, itu bisa diulangi ke pengeringan buat pembersihan dari warna dan lilin itu sendiri. Setelah pengecekan selesai, akan ada pengeringan. Setelah pengeringan, yaitu pengemasan dan selesai. Fokus kerja praktek yaitu di pembuatan komposisi warna, dan semua proses produksi tergantung penyelesaian pembuatan sampai proses cek nembok kain yang sudah diberi warna pada motif. Setelah selesai cek nembok menggunakan lilin malam, atau jika stok kain sudah sesuai dengan permintaan produksi, semua kain stok dilanjutkan di proses pewarnaan menggunakan alat tradisional gedokan untuk pewarnaan pada warna dasar kain batik. Selanjutnya, untuk menyiapkan alat dan bahan, yaitu bahannya yang tadi kain, megatel atau bak yang berisi air untuk peredaman kain, terus canting, cap, kompor, lilin, meja ini meja untuk alas pada proses batik cap. Kalau yang ini meja gambar untuk alas pada proses batik tulis. Gawangan untuk penyimpanan kain, katel, wajan, dan pewarna kain. Next. Hasil dan pembahasan teknik batik. Teknik batik tradisional ada dua variasi, yaitu batik tulis dan batik cap. Batik tulis untuk menggambarkan motifnya menggunakan canting, sedangkan batik cap untuk menggambarkan motifnya menggunakan alat cap dari plat tembaga. Yang membentuk motif batik cap membutuhkan biaya yang mahal karena alat cap masih diorder dari pengrajin, tetapi batik cap efisien dalam proses produksi dan tingkat cacatnya minim. Untuk motif batik sendiri, motif batik biasanya adalah daun, pohon, bunga-bunga, atau motif bertema filosofi dari daerah asal atau kebudayaan dan sebagainya. Next. Pewarnaan motif kain. Ada dua teknik, yaitu teknik colet dan teknik celup. Teknik colet adalah dengan menggunakan alat kuas, biasanya menggunakan
kuas bambu atau kuas lukis, dan bisa juga dengan busa, kasur, atau spons. Kalau teknik celup itu menggunakan awalnya menimbang atau meracik warna dulu, terus ke alat tradisional yang namanya gedogan yang dibuat. Selanjutnya pewarnaan bisa diulang dari penyiraman warna sebelum pengunci, dan ada 2 gedogan, satu lagi untuk pewarnaan indigo sol. Untuk selanjutnya nembok. Proses menutup warna batik dengan lilin atau nembok. Setelah selesai diwarnai, langkah ini bertujuan untuk melindungi warna agar tidak tercampur dengan warna lain. Teknik nembok menggunakan canting khusus, yaitu canting pusaran adalah canting yang berukuran lebih besar dari canting biasanya untuk batik biasa. Next. Ini adalah daftar zat warna indigo sol. Kalau indigo sol ada warna pink, coklat, kuning tua, kuning muda, dan sebagainya. Dan ini nama jenis zatnya, jenis pewarna indigo solnya. Nah, ini kurang jelas ya. Resep racikan warna indigo sol. Kalau membuat warna merah, biasanya itu IR itu pink, 14R yaitu ungu, dicampur ungu sama natrium nitrit. Pinknya itu 14 gram, sama ungunya itu 1 gram, dan natrium nitritnya itu 5 gram. Dan sebagainya untuk warna-warna yang lain di sini. Next. Kalau yang ini daftar racikan warna naftol. Untuk membuat warna hitam ada zat warnanya di sini, dan ini takarannya yaitu 70 gram dan ASBO. Biasanya menggunakan ditambah nitrit dan air 50 cc. Dan untuk warna coklat juga sama, dan yang lainnya juga sama, sampai ke warna pink. Selanjutnya, untuk proses pelorotan lilin. Proses air setelah pewarnaan, di mana kain direbus pada air drum dengan campuran soda as untuk menghilangkan lilin yang menempel menahan warna dasar kain. Setelah proses lorot, kain dibilas dengan air dan dipastikan tidak ada lilin yang menempel. Lalu dilakukan penjemuran. Untuk temuan masalah ada 2, yaitu skill manpower, memahami jenis dan campuran pewarnaan, dan bahan pewarna. Untuk solusinya sendiri yaitu agar spesifikasi produk yang telah direncanakan dan telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai dan dipertahankan. Pengendalian kualitas ini mengandung pengertian utama, yaitu menentukan suatu hasil produksi untuk masing-masing produk dari perusahaan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan yang telah direncanakan perusahaan. Pelatihan karyawan dan pengembangan terkait teknik pewarnaan terus dilakukan untuk menciptakan hasil produk terbaik. Workshop membuat resep racikan warna dan melakukan improvement, trial and error untuk mendapatkan warna yang baik. Untuk kesimpulan sendiri yaitu proses produksi batik di workshop Putri Sanggabuana Karawang mengutamakan proses tradisional yaitu batik tulis dan batik cap untuk menciptakan batik yang original
mempertahankan, mengedukasi, dan melestarikan budaya kepada masyarakat Indonesia. Proses batik tradisional dimulai dari persiapan alat dan baku, menentukan teknik batik yaitu cap atau tulis, mewarnai kain dan lorot kain untuk menghilangkan lilin. Warna yang kedua yaitu warna yang dipakai di workshop batik Putri Sanggabona Karawang menggunakan pewarna sintetis yaitu Edward, buatan dipercepat dari Edward. yang terdiri Edward, dipercepat waktunya. untuk ya untuk saran yaitu berdasarkan dengan hasil pengamatan kerja praktek yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran atau usulan terdapat workshop batik Putri Sanggabona Karawang, yaitu seiring berkembangnya perusahaan jumlah karyawan disesuaikan dengan posisi dan kebutuhan pada proses produksi, sehingga tidak ada manpower yang rangkap jabatan. Yang kedua, pelatihan karyawan. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap alat yang mendukung untuk kinerja perusahaan sehingga dapat mencegah terhambatnya proses produksi dan minimalkan kesalahan atau kerusakan yang terjadi akibat alat bermasalah. Terima kasih. Untuk kurang atau lebihnya, mohon maaf. Baik, terima kasih Edward atas presentasinya. Silakan Pak Fatur untuk memulai tanya jawabnya. Kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Edward atas pemaparan materinya. Next-nya, kalau nanti ada seminar ataupun sidang, itu supaya lebih efektif ya. Jadi kalau kayak apa tadi, nama gitu ya, struktur organisasi, terus apa lagi yang di atas itu Edward ya? Itu tidak perlu disebutkan sebenarnya. Ya, jadi nah Dewan Komisaris kamu sebutkan, akhirnya habis waktu di sini termasuk nomor telepon ya. Karena itu dulu yang pertama kita nilai ya. Jadi cara mempresentasikan kamu di seminar ini kita nilai ya. Termasuk PPT yang kamu buat itu kurang jelas apa dari sisi huruf kecil-kecil ya. Jadi kurang begitu jelas. Tapi ya overall oke. Jadi nanti kalau ada seminar lagi, tugas akhir atau apapun nanti diperbaiki ya. Oke, jadi kamu ini KP di workshop. Di workshop. Nah ini masuk industri apa ya kira-kira, Edward? Industri. Iya, siapa ini namanya nih? Ini kelompok industri primer, sekunder, apa tersier? Apa Edward? Kelompok industri Industri apa nih Edward masuknya? Industri saya lupa. Dipas saja. Jadi jangan dipasangin ya jadi mikir apa gitu ya. Edward masa mau lulus nggak tahu. Ini masuk industri apa nih? Iya. Justru KP itu kamu tidak hanya ikut kerja atau memantau di sana, justru KP itu kita mau melihat antara teori yang kita pelajari di kelas dengan actual di tempat KP kita itu hubungannya apa sih gitu loh. Jadi ke sana arahnya ya, makanya saya tanya yang basic dulu. Maaf, kira-kira masuk industri nggak nih Edward? Masuk. Iya. Kenapa dikatakan masuk industri Edward? Punya proses. Kenapa? Punya proses produksi, Pak. Sama
Kenapa disebut dimasukkan industri? Karena ada prosesnya. Ada Proses proses apa, Edward? dari barang belum jadi sampai jadi gitu, Pak. Oke, berarti masuk industri apa kira-kira? Industri sekunder, Pak. Sekunder. Kalau besar. Sekunder. Iya, Betul ya? betul, Pak. Kenapa dikatakan sekunder? Eh, ya, itu Pak yang tadi bahan mentah, Pak. Diolah jadi produk jadi. Bahan mentah diolah jadi produk Diolah jadi. jadi Bahan mentahnya apa tadi, Edward? kain kain polos, Pak. Kain polos. Mereka Iya, dapat kain polos dapat dari mana? dari supplier dibeli Pekalongan, Pak. Supplier dari Pekalongan. Iya. Oke, materialnya apa saja sih yang mereka butuhkan, Edward? Materialnya dari kain polos, Hmm, terus yang paling utama itu canting sama tembaga cap, hmm, terus lilin malam terutama hmm, buat bikin motif sama pemblokan, hmm, terus pewarnaan, bubuk warna, hmm. terus eh, di situ ada alat timbangan juga yang digital, untuk bahan. Eh, terus Oke, eh, saya aduh, tanyanya ini sudah masuk ke industri dikatakan modern masih ataukah tradisional, masih masuk tradisional, Edward kira-kira? masih tradisional, Pak. Kenapa masih tradisional? Nggak, di sini nggak apa, eh, karena seluruh prosesnya itu tradisional, Ya nggak kenapa tanpa dikatakan tradisional? menggunakan Ada tangan, mesin Pak. nggak di sini, Nggak ada, Pak. Edward? Menggunakan Apa? tangan, Pak, nggak ada. Nggak ada mesin. Nggak ada mesin sama sekali. Nggak ada, Pak. Oke, jadi ini masuk ke industri tradisional ya. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi itu dulu basic basic kita KP itu dulu ya, Edward ya. Iya, Pak. Oke, saya mau tanya yang itu dong, yang material-material tadi yang apa material-material tintanya coba saya lihat. Warna yang indigo salt atau yang Ya, ini. itu nama jenis pewarnanya dia pakai digosol ya. Iya, Pak. Edward tahu nggak singkatan dari IR, IRD, IRK gitu? Iya, ir, ah, bahasa itu sih. Saya lupa. Iya, saya lupa, Pak. Pak, kalau Iya, lupa berarti pernah tahu. pernah, Pak. Pernah. Iya, Nanti dicari lagi ya. Jadi iya, saya Pak. mau tahu nih apa sih IR, IRD, IRK, IGK gitu ya, O4B ya itu apa ini item-item number untuk apa ya. Oke, Iya, Pak. selama KP kamu punya ada masalah? Nggak Ada ada, Pak. kesulitan maksudnya? Nggak ada. Ya, ada kesulitan. Nggak ada. Kamu tiap hari rutin datang ke apa industri batik ini? Tiap hari, Pak, datang. Tiap hari. Terus apa yang kamu kerjakan? Coba lihat timelinenya. Timeline yang mana, Pak? Apa yang kamu lakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ada nggak? Ada di, aduh, apa? Ada beda itu, Pak. Bentar. Kamu ikutan kerja atau hanya mantau saja, Edward? Ikutan kerja, Pak. Cuma nggak ada di laporan, nggak ada di PPT, ada di laporan. Banyak yang reject dong nanti kalau kamu ikut kerja itu. Coba lihat. Ah, gitu.
Ada timelinenya? Sebentar Pak, mau ngirim dulu Pak. Oke, saya tanya ini dulu deh. Ya Pak. Pertama itu minggu pertama kamu melakukan apa? Minggu Minggu kedua per melakukan apa? Minggu iya. ketiga melakukan apa? Pas waktu minggu pertama masih perkenalan Pak, sama bahan-bahan, sama Hmm, cara pengerjaan, hmm, sampai waktu hari terakhir minggu pertama itu nyoba bikin batik tulis. hmm. Batik tulisnya itu batik burung burung itu apa? Blokok itu bahasa Indonesia. Burung Burung Pak, apa? pokoknya batik yang burung. Oke, oke. Kamu kan KP pas saat COVID ya? Iya Pak, Terus gimana itu? Mereka memperbolehkan? memperbolehkan Pak, malah ada kunjungan Pak. Oke. Kedua, karena COVID ini dari Iya. sisi pasar mereka terpengaruh nggak? Kalau sebelum COVID sama sesudah juga masih sama sih Pak, malah tetap ada pameran batik di KCP sama di Resinda Pak. Artinya dari sisi order mereka malah ini ya, malah lebih bagus gitu ya. Kalau kata pemiliknya sih sama aja Pak. Oh, sama saja. Jadi tidak terpengaruh ya dari sisi Iya, adanya pandemik ya. iya Pak. Oke. Bu Hajah, berapa menit lagi saya? Ini 51 sepertinya sih udah lewat tadi, Pak. Ya. Pertanyaan terakhir aja ya, Edward, sebelum nanti ke Iya Pak. Toib. Ada nggak materi atau bahan yang bisa kamu ambil sebagai bahan tugas akhir kamu nantinya? Kalau di sini belum ada Pak. Belum ada. Oke, Iya, baik. soalnya dari si bapaknya nggak mau ada improvement ke modern. Oke. Oke, jadi kesimpulan dan saran kamu coba lihat Edward seperti apa? Untuk Coba. kesimpulan, Mm-mm. proses produksi batik di workshop Putrik Samga Buana Karawang mengutamakan proses tradisional, yaitu batik tulis dan batik cap, untuk menciptakan batik yang original, mempertahankan, mengedukasi, dan melestarikan budaya kepada masyarakat Indonesia. Proses batik tradisional dimulai dari persiapan alat dan bahan baku, menentukan batik cap, yaitu tulis mewarnai kain dan lorot kain untuk menghilangkan lilin. Yang kedua, warna yang dipakai di workshop batik Oke, Putri sarannya coba Sanggabuana. lihat sarannya Edward. Untuk saran, yaitu seiring berkembangnya perusahaan, jumlah karyawan disesuaikan dengan posisi dan kebutuhan proses produksi, sehingga tidak ada manpower yang rangkap jabatan. Sebentar. Berarti Ini ada rangkap jabatan, maksudnya yang satu jadi direktur, yang satu jadi komisaris atau gimana, Edward? yang di bagian produksi, Pak. Jadi semua karyawan kadang tukeran, Pak, gitu. Oke, berarti bukan rangkap jabatan, ya. Rangkap jabatan itu kalau satu jadi direktur, yang satu jadi komisaris. Dia merangkap jadi operator. Ya, mungkin yang dimaksud Edward adalah ada double job di sana. Ya, jadi kalau di industri itu namanya ada proses hooking, ada proses loadingnya gitu, ya. Jadi nanti bahasanya diperbaiki ya. Jadi bukan rangkap jabatan. Ya ini udah Iya, Pak. kayak ini udah kayak jabatan-jabatan di pemerintahan nih, ya. Karena dia Iya, Pak. operator, tetap operator maksudnya mungkin ya, tetapi jobnya dia bisa jadi nanti ada di job pertama, terus dia juga nanti melakukan job yang ketiga gitu, proses ketiga ya. Jadi bukan rangkap jabatan namanya
ya. Iya, Jadi Pak. di sini itu bagusnya sarannya adalah perlu dilakukan misalkan analisa dari sisi apa namanya balancing prosesnya ya, supaya mereka benar-benar balance gitu loh, supaya produk apa namanya efisien juga gitu loh ya. Jadi bukan rangkap jabatan. Kedua Iya, apalagi Pak. tuh? Yang kedua, pelatihan karyawan untuk meningkatkan keahlian karyawan dalam proses pembuatan dan mewarnai untuk menghasilkan warna yang baik. Memang rejectnya berapa persen, Edward, di sana? Rejectnya yang kalau misalnya pewarna indigo sol harus ada matahari, Pak. Terus kalau kurang Ya maksud matahari, saya karyawan di sana rata-rata kerja udah berapa tahun? rata-rata udah ada yang lebih dari 3 tahun, ada yang masih baru 2 tahun. Ya berarti mereka sebenarnya udah dilatih kan? Kalau pewarnaan katanya sulit, Pak. Jadi yang tadi kayak ngapalin kode jatnya sama Nggak, maksudnya adalah mereka pernah di training nggak untuk pewarnaan ini? training pernah, tapi di training sama yang ada satu orang yang trainingnya belum apa Oke, namanya, baik. di trainingnya Berarti dia nggak apa-apa masukan seperti ini, tapi kalau mereka sudah di training, maksudnya adalah nanti ke refreshing training. Ketiga apa tuh? yang ketiga melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap alat yang mendukung untuk kinerja perusahaan sehingga dapat mencegah terhambatnya proses produksi dan meminimalkan kesalahan atau kerusakan yang terjadi akibat alat bermasalah. Oke, oke, baik, terima kasih Edward. Ya, Lain kali, apalagi di sidang tugas akhir, nanti diperbaiki cara mempresentasinya. Mandi dulu ya, biar fresh juga mukanya. iya, Pak. Oke, baik, itu aja dari saya, Bu Aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ya, Pak Fatur atas tanya jawabnya. Jadi memang saya juga ada sedikit ini buat Edward terkait presentasi ya. Dari PowerPoint juga seperti orang bercerita panjang lebar, tapi tidak terlalu apa menarik gitu ya. Kalau dilihat tuh jadi ngantuk gitu ya. Kemudian cara kamu presentasi coba nanti perbaiki lagi dengan apa, kamu coba ngaca, depan kaca, terus kamu coba apa, presentasi sendiri gitu. Tadi banyak kata-kata yang nggak formal ya, karena kan nanti menjelang skripsi kamu harus presentasi dan itu harus benar-benar bagus gitu ya, calon sarjana masa iya sih, apa, kata-katanya banyak yang masih informal ya, tidak apa, tidak bagus ya. Nah itu mohon diperbaiki lagi Edward ya. iya, Baik, Bu. terima kasih Pak Fatur atas masukannya. Ada perbaikan atau tidak Pak Fatur? Atau lulus atau tidak? Sih yang tadi aja ya, jadi yang rangkap jabatan tadi terkait laporan memang saya belum baca semua ya dari Edward. Saya sih ikut aja, percaya ke Bu aja terkait yang tulisan-tulisan dan apa metode penulisannya. Cukup sih Bu aja, itu saja yang apa yang kesimpulan dan saran tadi yang harus diperbaiki. Ya. Baik, terima kasih Pak Fatur. Jadi nanti Edward bimbingan lagi dengan saya terkait dengan mungkin saya ada yang kelewat untuk kata-kata yang kurang formal tadi. Bimbingan dulu, kemudian baru kamu jilid ya. Nanti kemudian tanda tangan dengan Pak Fatur lagi. Baik, terima kasih Ya, Pak Fatur, terima kasih Edward. ya. Kita akhiri seminar KP hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup ya. Terima kasih, Terima Bu, kasih Pak. banyak. Ya, Pak. sama-sama.